Pada suatu malam yang hening, di pesisir selatan Pulau Jawa, angin berembus perlahan membawa aroma garam dan bisikan dari laut yang tak pernah tidur. Di sanalah, seorang wali besar, Sunan Kalijaga, duduk bersila menghadap samudra. Ia tidak berbicara, tidak berdoa dengan kata-kata. Ia hanya diam, menyatu dengan alam, mendengarkan suara Tuhan dari debur ombak. Malam itu bukan malam biasa. Bulan penuh menggantung di langit seperti lentera perak, dan ombak seakan menari, membawa pesan dari dunia yang tak kasat mata. Tiba-tiba, angin berhenti. Laut menjadi tenang. Dan dari ujung cakrawala, muncul sosok anggun, berjalan di atas air. Jubahnya hijau berkilau seperti zamrud, rambutnya panjang tergerai mengikuti angin malam. Dialah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Penguasa samudra yang dihormati dan ditakuti. Ia datang, bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai kawan, tapi sebagai ujian. Dengan senyum yang memesona dan mata yang menyimpan rahasia ratusan tahun, ia mendekat. Wahai wali Allah, engkau telah dikenal sebagai orang suci. Tapi, apakah hatimu benar-benar kuat? Apakah engkau bisa melihat keindahan tanpa jatuh pada godaan? Ia menatap Sunan Kalijaga dengan tatapan tajam, menguji. Lalu, ia menari. Tariannya lembut, penuh pesona, seperti bunga yang mekar di tengah badai. Setiap gerakannya seperti memanggil, lihatlah aku, kagumilah aku, jatuhlah padaku. Tapi Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis. Ia memejamkan mata. Dan dari bibirnya, keluar lantunan zikir yang pelan tapi dalam. Suara yang kecil, tapi menenangkan hati, lebih kuat dari badai, lebih jernih dari ombak. Nyi Roro Kidul berhenti menari. Ia heran, tapi juga tersenyum. Kenapa engkau tidak terpikat, wahai wali? Sunan Kalijaga membuka mata. Karena aku tidak melihat tubuhmu, Ratu. Aku melihat cahaya Tuhan yang juga ada dalam dirimu. Aku mencintainya, bukan yang fana. Laut kembali berombak perlahan. Nyi Roro Kidul tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena kagum. Sedikit sekali manusia yang bisa melihatku bukan sebagai wanita, tapi sebagai ujian. Engkau telah lulus. Maka, sebagai balasannya, aku akan menjaga laut ini, menjaga pantai-pantai tempat engkau berdakwah. Tapi dengan satu syarat. Katakanlah. Jangan biarkan manusia merusak lautku. Karena laut bukan hanya milikku, tapi juga milik anak cucumu. Sunan Kalijaga tersenyum. Jika laut adalah amanah, maka akan kujaga dengan ajaran. Malam pun kembali tenang. Nyi Roro Kidul menghilang bersama kabut putih. Sunan Kalijaga kembali bersila. Zikirnya pun dilanjutkan, menyatu dengan suara ombak. Dan sejak malam itu, masyarakat pesisir selalu mengingat pesan itu. Bahwa keindahan bisa menjadi ujian. Bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk marah atau buruk rupa. Terkadang, ia datang dalam bentuk yang paling memesona. Dan hanya mereka yang hatinya bersih, yang bisa membedakan mana yang indah, dan mana yang benar. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah pelajaran. Bahwa dalam setiap perjalanan spiritual, godaan akan datang, bahkan dari arah yang tak terduga. Tapi bagi mereka yang ikhlas dan rendah hati, bahkan sang ratu pun akan tunduk pada cahaya. Maka wahai penonton, saat hidup menawarimu keindahan yang menggoda, tanya pada hatimu. Apakah ini jalan terang, atau bayangan semu?